Saya ingin kita bicara tentang kebangkitan Yesus. Saya beri judul Kebangkitan Yesus, berita terbaik di tengah situasi terburuk. Kebangkitan Yesus, berita terbaik di tengah situasi yang buruk. Dunia sedang mengalami situasi yang buruk, baik geopolitik, keamanan, peperangan di mana-mana, ada kondisi ekonomi yang mulai terasa berat, mencekam. Ini situasi yang buruk dalam kehidupan kita. Dan mungkin juga tidak menampik bahwa situasi yang buruk itu juga sedang Bapak, Ibu, dan Saudara alami. Apa mungkin yang mengalami dalam tubuh jasmaninya, mengalami dalam ekonominya, mengalami dalam rumah tangganya, mengalami dalam hidup pribadinya, macam-macam saudara. Tetapi berita kebangkitan adalah berita terbaik di tengah-tengah situasi yang buruk. Katakan amin. Berita kebangkitan, berita terbaik di tengah dunia yang makin lama makin buruk. Jadi puji Tuhan, ini menjadi berita pengharapan bagi kita. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14, mari sama-sama kita membaca. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14, 1, 2, ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga, ya, sia-sia, dua kali kata sia-sia. Jadi kebangkitan Kristus menjadi dasar kesaksian gereja kepada dunia. Seorang teolog dari Scotland yang bernama Alexander Maclaren menyatakan dan menuliskan demikian. Anda tidak dapat membangun gereja dari Kristus yang mati. Anda tidak dapat membangun gereja dari rumor, gosip, atau cerita-cerita kebangkitan. Anda hanya dapat membangun gereja dari kenyataan bahwa Dia itu bangkit. Saudara, kebangkitan menjadi fondasi dasar kekristenan, fondasi gereja. Gereja bukan didasarkan pada moralitas pemimpinnya, bukan. Walaupun itu penting. Gereja bukan didasarkan pada isi dari pemberitaannya, tapi gereja didasarkan pada sebuah kenyataan bahwa apa yang mendasari kita memiliki pengharapan yang sampai kekal, dari kekal sampai kekal, itu adalah Yesus telah bangkit. Jadi fondasi kekristenan hidup kita, orang Kristen itu adalah karena Yesus itu sudah bangkit. Amin. Apa yang menjadi renungan kita dari kebangkitan Yesus? Yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus menjadi validitas identitas ilahi. Validitas identitas ilahi. Jika Yesus tidak bangkit, maka ia hanya seorang guru moral biasa saja. Seorang yang mengajarkan kebaikan saja, tidak ubah dengan pemimpin-pemimpin agama lain. Sebelum Tuhan Yesus sudah begitu banyak agama. Ada agama Hindu, ada agama Buddha, Yahudi, Zoroaster. Ya, ada agama Yunani dan lain sebagainya. Mereka mengajarkan satu ajaran yang baik. Mereka menyuruh pengikut-pengikutnya bermoral yang baik, beretika yang baik. Di dalam agama Yahudi ada nabi-nabi seperti Nabi Musa, Nabi Elia, Nabi Samuel. Semua adalah orang-orang yang baik. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, maka Yesus hanya sama derajatnya dengan guru-guru moral, guru-guru kebaikan, atau nabi-nabi Yahudi yang mati secara tragis. Tetapi kebangkitan memvalidasi, menstempel, menyatakan identitas siapa Yesus yang sebenarnya. Siapa Yesus yang sebenarnya? Yohanes 20 ayat 28. Perhatikan kata-kata dari Thomas. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tidak ada yang mengajari dia mengucapkan kalimat ini, didatang dari hati. Thomas mengaku, "Ya Tuhan, ya Allahku." Berarti kebangkitan Yesus menyingkapkan identitas yang besar,
Yang tidak boleh kita ragu sedikit pun bahwa Yesus itu adalah Allah. Amin saudara. Amin. Di zaman modern banyak pengajaran-pengajaran sesat. Kalau kita nggak percaya Yesus Tuhan, saya bisa pastikan saudara nggak bisa masuk surga. Haleluya. Ini penting saudara. Kalau seseorang nggak percaya Yesus adalah Allah, adalah Tuhan, dia nggak akan masuk surga. Yesus tidaklah dalam sementara waktu tidaklah lebih rendah, dia tetap Allah. Dia tetap memiliki kealahan. Dalam Filipi pasal 2 itu dipakai kata mengosongkan diri. Sesuatu yang melekat pada dia tapi tidak digunakannya. Melekat tapi tidak digunakan. Yesus pernah berkata di Taman Getsemani ketika dia ditangkap oleh pengawal-pengawal, lalu Petrus menghunuskan pedang dan dia potong kuping dari telinga imam besar, hamba imam besar. Lalu Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Sangkamu aku tidak bisa panggil malaikat? Sangkamu aku nggak bisa panggil malaikat untuk membinasakan orang-orang di sini semua? Sangkamu ini aku nggak kuat untuk melawan orang-orang ini semua? Siapa yang bermain pedang akan mati oleh pedang. Sarungkan pedang. Yesus masih punya kekuatan saudara. Amin. Hanya dia tidak menggunakan itu. Dalam Yohanes pasal 1 tentang keilahian Yesus dijelaskan sekali. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dikemukakan firman itu menjadi manusia. Jadi tidak pernah dia lebih rendah sehakikat dalam seketika waktu dari Allah. Tidak. Tidak. Karena kalau dia lebih rendah sehakikat dari Allah, maka Yesus berarti manusia berdosa. Karena syarat juru selamat itu pertama dia harus manusia. Karena yang berdosa adalah manusia. Makanya Yesus lahir melalui manusia. Kodratnya. Yang kedua syarat juru selamat adalah dia harus seorang yang tidak pernah berbuat dosa. Pertanyaan saya, siapa manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Kecuali Yesus. Makanya Yesus memiliki kehakikatan sebagai Allah. Sehingga ia menjadi sempurna dan kudus dan tidak bisa berbuat dosa. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena kalau Yesus berdosa, berarti penebusan itu tidak sempurna dalam diri kita. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita percayai Yesus adalah Allah. Thomas berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Coba kita baca Yohanes 20 ayat 29. Ini penting. Yohanes 20 ayat 29. Sama-sama. 1, 2, ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, berbahagialah mereka yang tidak melihat. Siapa yang lebih berbahagia? Yang tidak melihat. Siapa yang tidak melihat? Kita hari ini di sini. Amin saudara. Kita hari ini di sini lebih berbahagia dari Thomas yang lihat. Thomas lihat Yesus. Sampai Thomas berkata, aku gak akan percaya sebelum kucucukkan jariku. Paku apa yang bisa sampai bolongnya begitu besar saudara? Ya paku 4 inci atau 6 inci pun saya rasa nggak mungkin kita masukkan jari kita ke situ. Berarti saking besarnya. Jari kita 5, yang paling kecil itu adalah kelingking. Ya ini yang sering dipakai kalau nggak bisa lagi ini yang dipakai untuk ngorek telinga. Ya kan ngorek hidung. Siapa yang punya kebiasaan begitu? Nggak ada ya. Di sini nggak ada, di luar nggak tahu. Tapi yang kelingking pun masih gemuk, masih besar. Paku sebesar apa? Ini luar biasa saudara. Tapi pada waktu Thomas melihat Yesus, Thomas berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Yesus langsung berkata, Thomas, engkau percaya karena sudah melihat. Tapi lebih berbahagia lagi nanti orang-orang yang tidak melihat aku, jemaat anugerah yang tidak melihat aku, yang hari ini hari datang dalam ibadah Paskah, mereka lebih berbahagia, mereka percaya walaupun tidak melihat aku. Haleluya. Iman kita adalah iman yang percaya walaupun tidak melihat. Allah kita tidak lihat, sama seperti angin kita tidak lihat. Bagaimana bentuk angin, udaranya gimana, enggak ada.
tapi kita bisa rasa. Listrik nggak bisa kita lihat. Gimana bentuknya listrik? Segitiga lonjong? Kalau mau tahu listrik itu ada. Kikis kabelnya, lalu pegang dengan tangan telanjang. Baru tahu. Ada nggak listriknya? Tes dulu. Baru ngerti. Jadi banyak hal yang mungkin kita berkata kalau nggak dilihat nggak mungkin ada. Justru banyak yang ada yang nggak terlihat. Jadi yang pertama, Yesus menegaskan validitas identitas ilahi, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Yang kedua, kebangkitan Yesus menandakan kemenangan atas dosa dan maut. Kemenangan atas dosa dan maut. Tidak ada satupun manusia bisa mengalahkan maut. Semua takut mati. Musuh terakhir manusia adalah maut. Semua nggak bisa mengatasinya ini. Tetapi ternyata kebangkitan membuktikan penebusan terhadap manusia sempurna. Artinya begini, kalau Yesus hanya mati dan nggak bangkit, penebusannya itu nggak sempurna. Karena maut masih menguasai. Maut masih bisa menghancurkan manusia. Maut sebagai musuh yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia, tetapi sudah dikalahkan oleh Yesus. 1 Korintus pasal 15, mari kita baca ayat 55 dan 56. Saya baca dulu, nanti sama-sama ayat 57. Saya baca ayat 55, 56, sama-sama kita ayat 57. 1 Korintus 15. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sama-sama. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Haleluya. Syukur kepada Allah. Coba perhatikan. Yang telah, bukan yang akan. Yang telah berarti sudah menang. Saudara tidak perlu lagi takut mati sebab saudara sudah menang. Mengatasi maut itu. Orang yang di luar Kristus yang perlu takut kalau dia mati. Tapi orang yang di dalam Kristus tidak lagi takut karena dia sudah menang. Ayat ini berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Jadi kebangkitan Yesus memberikan kita kemenangan atas kuasa dosa dan kuasa maut itu. Amin. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menjadi jaminan kebangkitan orang-orang percaya. Kita akan dibangkitkan. Tubuh kita kalau kita mati, debu kembali kepada debu, tanah kembali kepada tanah. Apa yang berasal dari Allah kembali kepada Allah, roh kembali kepada Allah. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa ada kebangkitan lagi, di mana orang-orang percaya akan menikmati tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Wah, indah sekali kalau kita pakai tubuh yang baru, yang sekarang ini menyusahkan saudara. Sebentar-sebentar sakit, ya kan? Sebentar-sebentar demam, sebentar-sebentar sedih, butuh makan, butuh istirahat, butuh ini, butuh itu. Nanti tubuh yang baru nggak perlu butuh apa-apa lagi. Semua sudah sempurna, ya, semua sudah sempurna. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-16. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan perhatikan ini, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kita dapat kebangkitan. Mereka yang mati dalam Kristus. Jadi orang-orang tua kita, opung-opung kita yang mati dalam Kristus akan bangkit satu saat. Bagaimana nanti kalau dia mati kebakaran, akan bersatu kembali tubuhnya itu. Diberikan tubuh yang baru. Bagaimana kalau dia mati di laut dimakan ikan, gak ada lagi tubuhnya. Tuhan akan memberikan tubuh yang baru. Mereka akan mendapatkan tubuh yang kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan ini, kita akan terangkat. Ya, kita akan terangkat, saudara, dan kita akan turun kembali. Di mana kita akan menikmati 1000 tahun damai. Bayangkan, saudara,
Kepengen kita usia 100 tahun, tapi Tuhan kasih 1000 tahun. Khairul Anwar, syair, penyair, dia berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, walaupun itu tidak mungkin, hanya mimpinya yang 1000 tahun. Di Alkitab nggak ada orang yang 1000 tahun. Metusalah 969, belum 1000 tahun. Ya, nggak ada orang yang 1000 tahun. Tapi nanti saya dan saudara yang mati di dalam Kristus dikasih tubuh kebangkitan, saudara menikmati kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Amin saudara. Amin. Pastikan ya. Lihat dulu di sebelahmu, pastikan dia ada di situ, bilang. Ya, kupastikan kau ada di situ. Ya, jangan cuma jumpa di pajak petisa, pajak sambu. Jumpa juga nanti di kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Haleluya. Dan yang terakhir, kebangkitan Kristus menjadi jaminan penyertaan bagi kita hari ini. Menjadi jaminan penyertaan bagi kita hari ini. Matius 28 ayat yang ke-20. Ini kalimat Tuhan Yesus setelah ia bangkit. Bahkan sebelum ia naik ke sorga, dengan tubuh kebangkitan dia mengucapkan kalimat ini. Ayat 20 Matius 28. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Kalau dia tidak hidup, tidak mungkin dia menyertai kita. Orang tua kita tidak lagi menyertai kita kalau dia sudah meninggal dunia. Tapi Yesus, dia hidup, dia masih dan tetap sama, akan terus menyertai saya dan saudara. Dimanapun saudara berada, di padang gurun belantara, situasi yang panas terik, Tuhan menyertai saudara. Di hujan, di situasi yang berat, Tuhan menyertai saudara. Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkan kamu, sekali-kali tidak membiarkan kamu. Karena yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia menyertai saya dan saudara. Jadi jangan takut, Tuhan melindungi kita dalam keadaan dunia yang semakin sulit. Apa yang kita butuhkan? Bukan pengalaman, bukan koneksi, bukan kehebatan kita, tetapi penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan menyertai saudara, percayalah, segala sesuatu akan diubahkan Tuhan menjadi luar biasa dalam hidup saudara. Saya percaya mungkin situasi ini berat bagi kita, itu sebabnya kebangkitan saya sebut tadi berita terbaik di situasi yang terburuk. Berita terbaik hari ini adalah Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan beritanya adalah dia menyertai saya dan saudara. Kalau dia tidak hidup, tidak mungkin dia bisa menyertai dan saudara. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sebab dia